Saudara-saudari yang terkasih, tanpa konteks, teks tidak bunyi apa-apa. Apa konteks dari teks yang kita bacakan dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28? Konteks umumnya adalah teologi dari si penulis Injil ini. Injil Markus memang sejak awal menyatakan bahwa Yesus Sang Cahaya itu hadir mengusir kegelapan dunia, mengusir kegelapan setan, mengusir kuasa jahat yang sebelum Yesus datang menguasai dunia ini. Dalam Injil Markus bertebaran kisah Yesus mengusir setan. Ini baru awal ya, di bab 1 sudah mulai, nanti bab-bab berikutnya ada Yesus mengusir setan. Dalam teologi Injil Markus, dunia ini dikuasai kegelapan, Yesus datang mengusir mereka. Terjadi peperangan, si jahat mau mempertahankan dunia dalam rengkuhannya dari serangan Yesus. Wah, ini asik banget ini ya. Kayak cerita wayang loh, perang yang jahat dan yang baik itu loh ya. Nah, ini asik ini. Kalau kita baca begitu asik banget. Dan setan berkubu, mempertahankan kubu bentengnya. Yesus datang menyerang. Sak wadya balane dengan segala pasukannya. Yesus dan pasukannya. Siapa pasukan Yesus? Kita. Lalu kubu itu bobol. Kubu setan bobol, kalah, mereka lari. Sambil berteriak mengakui, Engkaulah Putra Allah, Engkaulah yang kudus dari Allah, Engkaulah memang pembebas manusia dari dosa, Engkaulah pembuka pintu surga bagi manusia. Nah, begitu ceritanya. Sepanjang Injil Markus suasananya, konteks teologinya begitu. Maka saudara-saudari, dalam suasana konteks seperti itu terjadi teks tadi. Adegan di rumah ibadat di Kapernaum, desa tempat Yesus tinggal lama sekali. Dan apa urusanmu dengan kami ya Yesus orang Nazaret? Coba lu diketoprake apik banget itu, didramakan bagus sekali ini. Apakah kau datang untuk membinasakan kami? Nah, sudah jelas ya. Yesus datang untuk membinasakan setan, si kuasa kegelapan apapun itu. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah. Pengakuan bahwa Yesus Kristus Putra Allah yang kudus dari Allah adalah ya Allah sendiri yang ngejawantah. Itu pengakuan itu justru diletakkan di mulut orang yang kerasukan setan. Apakah Yesus mau menjawab pertanyaan itu? Enggak. Ya jelas membentaknya, diam, keluar. Nah, itu ya. Si setan terbirit-birit setelah mengguncang-guncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Yang penting bukan itu, yang terpenting adalah semua orang takjub memperbincangkannya dan nantinya percaya pada Kristus. Itulah yang dibenci setan. Nah, sifat setan memang tidak suka, tidak punya sukacita dan tidak suka pada penyelamatan manusia. Biar manusia itu berdosa, binasa karena dosanya, biarin. Itu sifat setan. Sebaliknya sifat Kristus mencari dan menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan, sifat Allah sendiri. Maka saudara-saudari mari kita lihat, kita kan kubunya Yesus, kita tentaranya Yesus. Jangan sampai kesusupan sifat menyingkirkan orang. Sebaliknya harus seperti sifat Yesus, menjadi terang, merangkul orang. Orang yang disingkirkan kita rangkul. Orang Katolik yang nyingkir ke sesamanya,
dari pergaulan karena alasan apapun. Nah, itu bukan pasukan Kristus yang setia. Nah, setan senang sekali dengan yang begini-begini, model begini ini ya. Menyingkirkan temannya, gosipin, apapun ya yang membuat orang tersingkir dari masyarakat, dari gereja. Padahal gereja itu pasukan Kristus. Dipimpin sendiri oleh Roh Kudus, Roh Kristus sendiri. Dan Kristus sendiri datang selalu dalam Ekaristi untuk menguatkan kita. Mari saudara-saudari, kita pasukan Kristus ya, melawan pasukan kegelapan dalam hidup sehari-hari. Apa itu yang gelap-gelap? Yang membuat tidak damai itulah, yang membuat tidak damai, yang membuat perpecahan, yang buka Galatia bab 5 ayat 16 dan seterusnya ya. Roh-roh yang jahat itu. Nah itu, sebaliknya buah roh yang baik nanti di ayat-ayat selanjutnya baca sendiri ya. Mari hayati itu dalam hidup. Banyak sekali kejahatan di dunia ini, tapi itu bukan menjadi ketakutan bagi kita, sebaliknya menyemangati kita untuk mengatasinya dalam nama Tuhan Yesus. Kejahatan meruyak, merasuk di mana-mana, di keluarga, di mana-mana, di tempat kerja, dimanapun. Tetapi kita dalam nama Yesus usir itu. Kejahatan membuat orang tersingkir, terinjak-injak martabatnya. Perempuan, anak-anak jadi korban. Semua yang miskin, yang lemah jadi korban, yang difabel jadi korban. Tugas kita berpihak ke yang para korban ini. Yang lemah, yang tersingkir, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel selalu disebut dalam arah dasar keuskupan kita. Dan visi paroki kita sama ya. Selalu bersama Kristus mengalahkan mereka. Mari kita mohon kekuatan Tuhan dalam Ekaristi ini, mohon keluarga-keluarga dan semua instansi swasta maupun negeri selalu dalam bimbingan Tuhan melawan kuasa kegelapan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa.